Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Mulyana dari kelas 2B Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang toksikokinetik dan juga akan membahas review jurnal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu toksikokinetik. Toksikokinetik atau disebut juga farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Proses toksikokinetik meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Berikut adalah penjelasan dari proses toksikokinetik. Yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi itu ditandai oleh masuknya xenobiotika atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Selanjutnya distribusi. Setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan terdistribusi lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Distribusi suatu xenobiotika dalam tubuh dapat dipandang sebagai suatu proses reversibel suatu xenobiotika dari suatu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Kemudian xenobiotika akan dimetabolisme, artinya xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresi dari dalam tubuh. Biotransformasi atau metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, otot, kulit, atau di darah. Selanjutnya, xenobiotika akan diekskresikan, yang artinya setelah xenobiotika diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotik atau tokson dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi tokson tertentu. Di samping itu, ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Nah, selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu review jurnal. Jurnal yang akan saya bahas di sini berjudul Efek Toksik Formalin Terhadap Gangguan Fungsi Hepar oleh Afiana Rohmani, Sri Latiani Jamil, dan Ayu Rinwita Indah, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Formalin. Dengar kata formalin tentunya kalian tidak asing dong. Nah, formalin ini merupakan salah satu xenobiotika yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai bahan pengawet. Misalnya pada makanan mie basah, bakso, ikan asin, dan masih banyak yang lainnya. Nah, berikut adalah penjelasan dari formalin. Formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Sebagai bahan pengawet biasanya ditambahkan metanol hingga 15%. Terdapat 4 rute paparan terhadap formaldehid, yaitu melalui inhalasi, ingesti, kulit, dan mata. Paparan formaldehid di dalam tubuh akan dimetabolisme dengan cepat, baik secara inhalasi maupun ingesti. Namun sedikit lamban bila melalui paparan kulit maupun mata. Lalu bagaimana dampaknya jika formalin masuk ke dalam tubuh? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, formalin tersebut mengandung 37% formaldehid dalam air. Jadi, formaldehid yang masuk dalam tubuh melampaui ambang toksik akan bereaksi ke hampir semua zat di dalam
sel dan menekan fungsi sel, kemudian menyebabkan kematian sel, dan akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Formaldehid yang tidak termetabolisme dapat bereaksi dengan tetrahidrofolat dan memperantarai metabolisme single atom karbon. Atom karbon yang dihasilkan merupakan elektrofilik dan dapat bereaksi kuat terhadap makromolekul termasuk DNA dan protein. Juga bereaksi kuat terhadap nukleofilik membran sel yang akan menyebabkan meningkatnya produksi senyawa reaktif oksigen spesies dalam tubuh. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif dapat menyebabkan terjadinya reaksi peroksidasi lipid membran. Oksidasi protein termasuk enzim dan DNA yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan oksidatif dan karsinogenesis. Beberapa studi menunjukkan pengaruh formalin terhadap kerusakan sel. Tikus yang diberi larutan formalin 100 ppm selama 1 minggu akan menyebabkan terjadinya kerusakan membran sel yang ditandai dengan peningkatan MDA dan perubahan morfologi jaringan hepar yang dinilai dari pemeriksaan histopatologi. Radikal bebas yang dihasilkan dari formaldehid, terutama radikal hidroksil, menyebabkan terjadinya peroksidasi asam lemak tak jenuh pada membran sel, sehingga terjadi kerusakan oksidatif sel hepar. Paparan berulang ikan berformalin 0,2 ppm dan 0,5 ppm per oral selama 3 bulan pada mencit menyebabkan terjadinya nekrosis hati dan tubulus ginjal mencit secara vokal pada paparan bulan ketiga. Adapun tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui adanya gangguan fungsi hepar pada tikus putih galur Wistar yang diberikan formalin per oral dan diperiksa dengan indikator kadar SGOT dan SGPT. Berikut adalah metode pada penelitian. Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus Wistar jenis kelamin jantan dengan kriteria inklusi berat badan antara 150 sampai 200 gram, umur 12 minggu, tikus dalam keadaan sehat dan aktif, dan anatomi luar tampak normal. Jumlah sampel setiap kelompok perlakuan adalah 9 ekor tikus tiap kelompok. Oleh karena terdapat 2 kelompok, maka dibutuhkan 18 ekor tikus. Selanjutnya, tikus diadaptasi pakan selama 1 minggu. Tikus dipelihara pada ruangan 25 kurang lebih 2 derajat Celcius dan tingkat kelembapan 65-70% dan siklus siang malam atau 12 jam per 12 jam. Setelah itu dilakukan randomisasi untuk pengelompokan sampel dalam 2 kelompok. Pengelompokan sampel dilakukan secara simple random allocation untuk menghindari bias karena faktor variasi umur dan berat badan. Kelompok kontrol atau K diberikan pakan standar dan air minum ad libitum placebo per oral. Kelompok perlakuan atau P diberikan formalin dengan dosis 0,1 mili per kilogram berat badan per hari. Setelah perlakuan selama 14 hari, dilakukan pengambilan darah sebanyak 3 mili dari pembuluh darah retroorbital tikus. Kemudian, darah dimasukkan ke dalam tabung dan disentrifus selama 15 menit. Selanjutnya, mengukur kadar SGOT dan SGPT dengan menggunakan diasis kit dan spektrofotometer. Terminasi tikus dilakukan setelah selesai perlakuan. Terminasi dilakukan dengan dislokasi tulang leher pada tikus yang telah dibius. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan program komputer SPSS. Data tersebut diuji normalitasnya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya data diuji dengan menggunakan uji statistik independen t-test. Berikut adalah tabel dari hasil analisis independen sampel t-test kadar SGOT dan SGPT kelompok kontrol dan kelompok formalin. Dari tabel diperoleh nilai P sama dengan 0,00, nilai
P kurang dari 0,005 dapat diartikan ada peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepar tikus putih galur Wistar pada pemberian formalin per oral. Hipotesis tersebut sesuai dengan penelitian Alfon tahun 2010. Pada paparan ikan berformalin yang diberikan secara per oral selama 62 hari dengan dosis 0,2 ppm, menyatakan bahwa sifat formalin akan langsung mengikat struktur DNA dan protein pada hepar selama 18-3 menit sampai 26-3 menit melalui pengukuran secara in vitro. Struktur DNA dan protein yang terikat oleh formalin akan mengalami kerusakan. Kerusakan akan mengakibatkan terbukanya kanal mitokondria sehingga akan memicu keluarnya protein sitokrom yang dapat mengakibatkan aktifnya cascade. Aktivasi cascade memiliki fungsi untuk mengatur kematian sel secara otomatis yang disebut dengan proses apoptosis. Proses apoptosis yang terjadi akan mengakibatkan hipoksia jaringan sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel hepar. Kerusakan tersebut mengakibatkan bengkaknya inti dan sitoplasma sel-sel hepar sehingga menyebabkan keluarnya semua isi sel ke bagian ekstraseluler dari sel. Hal tersebut meningkatkan kadar SGOT dan SGPT dalam senyawa tunggal maupun campuran. Formalin yang masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi senyawa asam format. Asam format di dalam tubuh akan diedarkan melalui vena porta sehingga masuk ke dalam jaringan hepar. Pada jaringan hepar terdapat sel Kupffer yang akan langsung mengaktifkan reaktif oksigen spesies. Pengeluaran ROS mengakibatkan terjadinya kerusakan pada struktur lemak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur sel, yaitu pada membran mitokondria. Apabila berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan kematian sel. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan cedera hepar yang berakibat peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Berikut adalah gambar grafik dari perbandingan kadar SGOT dan kadar SGPT pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kadar SGPT banyak terdapat pada sitoplasma, sedangkan SGOT banyak dalam mitokondria organel sel. Apabila kerusakan banyak mengenai membran sel hepar yang di dalamnya banyak terdapat sitoplasma sel, maka akan menyebabkan kenaikan pada kadar SGPT. Sedangkan apabila kerusakan sebagian besar terletak di mitokondria pada organel sel, akan meningkatkan kadar SGOT. Pada penelitian yang telah dilakukan, kemungkinan dosis formalin belum menimbulkan kerusakan pada tingkat organel sel, sehingga kenaikan kadar SGOT belum terlihat. Dengan adanya perubahan kadar SGPT dan SGOT pada penelitian ini menunjukkan terjadinya gangguan fungsi hepar tikus Wistar akibat pemaparan formalin per oral. Jadi, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa formalin per oral menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGOT dan SGPT tikus Wistar. Sekian video dari penjelasan tentang toksikokinetik dan review jurnal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.